Shalom, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam renungan malam pada malam ini. Saya menyapa seluruh warga Jemaat Dadik dengan penuh harapan semoga jemaat senantiasa dalam lindungan Tuhan. Baik, malam ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama kita siapkan hati kita. Kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur kasih dan penyertaan-Mu senantiasa melingkupi kehidupan kami. Terima kasih, malam ini kami kembali rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, menguasai kami sehingga firman-Mu ini kami dengarkan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama pada malam ini, saya telah mempersiapkan dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1-11 dan saya akan membaca ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Sesudah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Amin. Saudara, kisah air menjadi anggur dalam sebuah acara perkawinan di Kana itu adalah sebuah kisah yang sangat lazim bagi kita semua. Mulai dari anak sekolah minggu sampai lansia itu tahu kisah itu. Nah, dikisahkan bagaimana Yesus menghadiri sebuah perkawinan atau pesta perkawinan di Kana. Dan apa yang terjadi bahwa dalam sebuah perkawinan itu biasanya yang terjadi adalah mereka menyiapkan banyak hidangan. Dan salah satu hidangan yang wajib mereka hidangkan adalah anggur. Tetapi bagaimana jadinya ketika sebuah pesta yang pelengkapnya itu yang harus ada itu yang mau habis. Tentu ketika anggur yang disiapkan itu mau habis, kita bisa membayangkan bagaimana perasaan yang dialami oleh yang mengadakan pesta itu. Dan itu terjadi bagi orang yang melangsungkan acara pesta perkawinan di Kana ketika itu. Yesus ada dan melihat semua kondisi, melihat pergumulan, melihat sebuah hal yang bagi Yesus ketika itu terjadi, betapa yang mengadakan pesta itu akan mengalami sebuah masalah yang besar. Dan Ibu Yesus pun tahu hal itu. Karena itu ketika Ibu Yesus mengetahui apa yang sedang dialami oleh orang yang sementara melangsungkan acara ketika itu, lalu ia datang kepada Yesus. Sekalipun Yesus mengatakan, Ibu, saatku belum tiba. Tetapi bukan berarti Yesus menolak orang untuk melaksanakan kegiatan ketika itu, tidak. Tetapi ketika Ibu Yesus datang kepada Yesus meminta tolong,
bagaimana Yesus mau menyatakan pertolongannya di tengah pergumulan yang berat ketika itu. Yesus kemudian menyuruh pelayan-pelayan itu, sehingga Ibu Yesus mengatakan, perbuatlah apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Lalu pelayan-pelayan itu kemudian setelah ia disuruh oleh Yesus mengisi penuh tempayan itu, mereka melakukannya. Mereka melaksanakan apa yang menjadi petunjuk Tuhan. Dan hasilnya bahwa mereka yang mengikuti petunjuk Tuhan itu merasakan bagaimana kasih Tuhan, berkat Tuhan itu melimpah. Saudara, tahu enggak saudara? Makna dari mengisi penuh tempayan itu hendak mau memperlihatkan bahwa betapa kasih Tuhan itu penuh dinyatakan bagi setiap orang yang datang kepadanya. Dia tidak menyuruh mengisi setengah-setengah, tetapi menyuruh mengisi supaya itu diisi, tempayan itu diisi penuh. Mengisi tempayan secara penuh itu artinya menandakan betapa kasih Tuhan itu penuh dinyatakan dalam kehidupan orang ketika itu. Dinyatakan juga dalam kehidupan kita sekarang ini. Karena itu, ketika mereka mengikuti petunjuk Tuhan itu, Yesus kemudian memberi petunjuk lagi. Bawalah ke pemimpin pesta itu. Dan mereka kemudian mencedok dan mengatakan bahwa ternyata ada anggur yang lebih berkualitas yang mereka siapkan ketika itu. Nah, mereka tidak tahu dari mana asalnya. Pemimpin pesta ketika itu tidak tahu dari mana asalnya. Tetapi pelayan-pelayan itu tahu bahwa yang menyediakan, yang mengubah semuanya itu adalah Yesus. Nah, karena itu di sini kita belajar bersama bahwa dalam pergumulan seberat apapun, dalam ketidaktahuan kita, Yesus senantiasa menyatakan kasih-Nya bagi kita. Yesus senantiasa menyediakan pertolongan bagi kita, termasuk dalam kondisi yang kita alami saat ini. Begitu berat kondisi kita yang kita alami karena mewabahnya virus corona. Ada begitu banyak anggapan yang muncul. Tetapi satu hal yang saya mau katakan dalam perenungan kita pada malam ini, bahwa ketika kita sedang mengalami pergumulan seperti ini, datanglah pada Tuhan. Ibu Yesus telah memperlihatkan hal itu. Dia datang kepada Tuhan. Dan para pelayan itu mendengarkan apa perintah Tuhan itu. Dan bahwa ketika Tuhan memberi perintah, bahwa Yesus rupanya bukan hanya menyediakan air menjadi anggur itu, mengubah air menjadi anggur itu. Tetapi rupanya bahwa anggur yang diubah, air yang diubah menjadi anggur itu adalah sebuah anggur yang sangat berkualitas. Karena itu dalam hidupmu, percayalah bahwa Tuhan senantiasa memberikan kita hidangan yang berkualitas dalam kehidupan kita. Berkat-Nya itu senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan kita. Dan berkat itulah yang senantiasa berkualitas yang diberikan Tuhan bagi kita. Karena itu nikmatilah berkat Tuhan sekalipun kita bergumul dalam suasana pandemi COVID-19, tetapi kasih Tuhan itu penuh dinyatakan bagi kita, bahkan berkualitas dalam setiap kehidupan kita bersama. Tuhan memberkati. Amin. Mari bersama kita bersyukur, kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur pada malam ini. Firman-Mu menguatkan kami bersama-sama, bahwa sekalipun kami mengalami pergumulan yang berat, tetapi Tuhan senantiasa mengasihi kami. Tuhan tuntas mengasihi kami. Tuhan menyediakan berkat yang begitu berkualitas dalam kehidupan kami. Karena itu kami sungguh mengaminkan Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami, tetapi Engkau senantiasa hadir di setiap kehidupan kami. Bapa di sorga, berkati seluruh jemaat-Mu yang ada di jemaat tadi. Biarlah mereka senantiasa datang kepadamu dalam pergumulan yang mereka alami. Dan mereka akan senantiasa menikmati berkat-Mu dalam sepanjang kehidupan mereka.
Dan mereka pun akan mengaminkan bahwa hidup yang mereka alami adalah hidup yang berkualitas di dalam Tuhan. Karena Tuhan sungguh memberkati mereka. Bapa di sorga, berkati seluruh jemaat-Mu yang ada di jemaat dari dalam berbagai pergumulan mereka. Yang sakit, kami mohon Tuhan, topang dan pulihkan mereka, sembuhkan mereka. Yang berduka Tuhan hiburkan, yang dalam pergumulan karena usia lanjut kami berdoa, Tuhan tetap kuatkan iman mereka. Kami berdoa Tuhan, mendoakan yang berulang tahun, tambahkan sukacita mereka. Biarlah mereka akan semakin merasakan betapa Tuhan mengasihi mereka. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini berjuang di garda depan untuk melawan mewabahnya virus ini. Kami berdoa Tuhan kuatkan mereka supaya mereka tetap sehat kuat. Biarlah mereka senantiasa mengangkat pelayanan mereka dengan sungguh di hadapan Tuhan. Bapa di dalam sorga, berkati kami malam ini. Jaga kami Tuhan supaya kami boleh beristirahat dengan tenang dalam perlindungan Tuhan. Ini doa kami berdoa kepadamu dengan penuh keyakinan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian doa dan renungan malam kita pada malam ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.